Aksi memuka Ivar Jenner di depan Deddy Lansat. Gol geledek Sananta buktikan kualitas layak dipanggil Patrick Kluivert. STY resmi tinggalkan Indonesia. Alasan dirtek timnas Indonesia harus dari Belanda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. STY resmi tinggalkan Indonesia. Disampaikan oleh Menurut Chuma Sintayong selama bertugas sebagai pelatih timnas Indonesia, Jong Seok Cho, Sintayong resmi pulang ke Korea Selatan pada hari Minggu 26 Januari pukul 21.50 waktu Indonesia Barat dengan pesawat Korean Air. Selama 5 tahun menjadi pelatih timnas Indonesia, Sintayong memang sering pulang pergi Indonesia. Biasanya saat berada di Korea Selatan, Sintayong bisa menghabiskan 2-3 minggu. Namun, untuk kali ini, Sintayong bisa tinggal di Korea Selatan dalam waktu yang lama. Sebab memang pelatih 54 tahun itu tak lagi menangani timnas Indonesia, sehingga tak ada alasan untuk meninggalkan negeri Gingseng. Berhubung JJ telah membocorkan kabar kepulangan Sintayong ke Korea Selatan ini, disinyalir akan ada banyak pecinta sepak bola tanah air yang akan menunggu di Bandara Soekarno-Hatta atau mengantarkan Sintayong untuk pulang ke negara asalnya. Dalam hal ini, Erick Thohir menyampaikan rasa terima kasih kepada Sintayong yang sudah memberikan banyak prestasi terhadap timnas Indonesia. Karena memang sebelum resmi dipecat dari skuad Garuda, rapor kepelatihan Sintayong bersama Merah Putih sejatinya terbilang cukup apik. Meski Sintayong pergi, bukan berarti timnas Indonesia akan hancur berantakan. Tongkat estafet dari Sintayong akan diberikan kepada pelatih asal Belanda Patrick Kluivert, yang mana debutnya bersama Merah Putih akan tersaji pada 20 Maret 2025, yang mana Indonesia akan melawat ke markas Australia di match D7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alasan dirtek timnas Indonesia harus dari Belanda. Ketum PSSI Erick Thohir menyampaikan saat ini pihaknya masih terus mencari sosok untuk menjadi dirtek timnas Indonesia. Menanggapi situasi ini, pengamat sepak bola Justinus Laksana atau yang akrab disapa Coach Justin menyebut, dirtek sebaiknya berasal juga dari Belanda agar bisa satu misi dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Dirtek juga harus cocok dengan tim pelatih, artinya harus orang Belanda. Itu faktor budaya. Kalau gue bilang 70-80% dari Belanda, kata Coach Justin. Meski begitu, ia pun juga menyebut ada kemungkinan PSSI akan memilih dirtek di luar Belanda, seperti contohnya Jerman. Sebenarnya, sudah sempat ada nama Frank Bournemouth yang berasal dari Jerman pernah menjadi dirtek timnas Indonesia, tepatnya saat gelaran Piala Dunia U17 2023. Sayang, hanya bertahan 6 bulan sampai dengan Desember 2023, atau setelah selesainya Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Selain dari negara asal, menurut Coach Justin kriteria lain yang harus dipenuhi untuk merekrut seorang dirtek adalah telah kenyang pengalaman di dunia sepak bola. Karena selain harus dihormati, dirtek pun akan punya tugas yang cukup berat dan rumit untuk membangun sepak bola sebuah tim. Aksi memuka Ivar Jenner di depan Deddy Lansat. Asisten Patrick Kluivert di tim pelatih timnas Indonesia Deddy Lansat kembali memantau langsung aksi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Kali ini giliran Ivar Jenner saat tampil memukau di Liga Belanda pada Selasa 21 Januari dini hari tadi. Hal itu terlihat dari unggahan Deddy Lansat di story akun Instagram pribadinya pada Selasa 21 Januari pagi. Pemantauan ini menjadi bagian dari tugasnya sebagai asisten pelatih timnas Indonesia untuk kemudian memilih pemain yang akan dipanggil untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ivar Jenner sendiri dalam pertandingan ini tampil selama 90 plus 2 menit saat timnya Utrecht bermain imbang 1-1, yakni melawan De Graafschap pada Selasa dini hari. Dalam laga ini, Ivar Jenner mampu menampilkan permainan yang gemilang di lini tengah permainan Utrecht. Bahkan dalam beberapa video yang beredar tampak Ivar Jenner mampu melewati kepungan pemain lawan dan melepaskan tembakan yang mengancam pertahanan lawan. Tentu ini akan menjadi modal positif bagi Ivar Jenner untuk kemudian bisa memikat pelatih Patrick Kluivert untuk bisa masuk ke dalam jajaran pemain yang akan diturunkan nanti dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya timnas Indonesia masih memiliki 4 pertandingan lagi di grup C ini.
Sebagai informasi, 4 pertandingan tersisa ini menjadi sangat krusial, mengingat Indonesia kini berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan mengkoleksi 6 poin. Timnas Indonesia sendiri hanya terpaut 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua atau zona lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dan peluang lolos pun masih terbuka lebar bagi Indonesia setelah berhasil mengalahkan Arab Saudi kemarin. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, Indonesia wajib meraih poin penuh saat bertandang ke markas Australia nanti. Gol geledek Sananta buktikan kualitas layak dipanggil Patrick Kluivert. Ramadan Sananta merupakan satu dari sedikit penyerang bertipe nomor 9 Indonesia saat ini. Ia dikenal sebagai goal getter yang dapat memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi gol. Sayangnya, penyerang modal Sananta ini kurang laku di sistem permainan Sintayong. Terbukti dari 10 caps membela timnas Indonesia, asuhan Sintayong semuanya dijalani Sananta dari bangku cadangan. Memang pelatih asal Korea Selatan itu cenderung memilih penyerang mobile seperti Rafael Struijk yang pintar melakukan pressing terhadap pertahanan lawan. Namun, di era kepelatihan Patrick Kluivert, penyerang seperti Sananta bisa menjadi andalan skuad Garuda. Kluivert sendiri bisa membangkitkan memorinya ketika aktif sebagai pesepak bola, yakni menjadi penyerang mematikan. Ramadan Sananta pun juga sedang panas-panasnya bersama Persis Solo setelah mencetak gol di pekan keempat Liga 1 2024-2025. Tepatnya pada 13 September 2024, Sananta pun sempat absen mencetak gol selama 5 bulan. Kondisinya semakin parah karena penyerang 23 tahun ini terkena hukuman skorsing 3 pertandingan akibat kartu merah. Namun, setelah comeback semalam, penyerang yang membantu timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 ini langsung menggila, di mana ia mencetak brace sekaligus membantu Persis Solo menang 2-1 atas PSIS Semarang di lanjutan Liga 1 musim ini. Jika sanggup meningkatkan performanya hingga Maret 2025, maka Ramadan Sananta hampir pasti dibawa oleh Patrick Kluivert. Terlebih, Kluivert sendiri membutuhkan penyerang pengganti Ragnar Oratmangun yang absen melawan Australia karena terkena akumulasi kartu kuning. Selanjutnya, Sananta dan Persis Solo sendiri akan menjamu Persija Jakarta pada hari Minggu 26 Januari 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Patrick Kluivert maupun staf pelatih timnas Indonesia lainnya disinyalir akan menyaksikan laga ini. Sebab di skuad Persija terdapat banyak pemain berlabel tim nasional seperti Ferrari, Rido, dan Witan Sulaiman. Sambil menyelam minum air pun menjadi istilah yang dilakukan Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya, alias sekaligus memantau pemain Persis Solo yang layak membela timnas Indonesia. Jelas, salah satu pemain Persis Solo yang memiliki kapasitas untuk memperkuat skuad Garuda adalah Ramadan Sananta.